Bapak Ibu hati-hati. Saya banyak menangani kasus-kasus, apapun itu model kasusnya, anaknya bermasalah, keributan rumah tangga, ya, bisnis gagal, ya, dibenci tetangga, apapun itu sebenarnya karena kita menyimpan kesedihan. Ini contoh kasus ya. Contoh kasus, ada seorang anak dibawa ke klinik bermasalah. Apa kata psikiater, dia skizofren. Jadi punya kecemasan, anxiety, susah tidur. Ya. Ketika datang ke klinik, saya lihat dominasi orang tuanya luar biasa, khususnya ayahnya gitu. Dan ternyata infonya ayahnya galak. Nah, saya lihat dari cara dia memperlakukan anaknya, hal-hal sepele aja ayahnya yang handle gitu. Maka akhirnya di pertemuan kedua saya lebih tertarik membedah ayahnya. Dan ternyata seperti dugaan saya, sebagaimana kasus-kasus yang lainnya, ayahnya menyimpan kekecewaan dengan orang tuanya, dengan bapaknya. Begitu juga dia menyimpan kekecewaan dengan mertuanya. Dalam jiwa orang yang menyimpan kesedihan, kekecewaan, itu jiwanya tegang, gejolak terus, sehingga hal sepele aja jadi sensi gitu. Yang jadi korban siapa? Yang jadi korban adalah anaknya, sehingga dia akhirnya galak dengan anaknya. Pak, kalau ada hari ini bapak galak dengan anak bapak, ya, itu jangan-jangan jiwa bapak lagi bermasalah, bapak masih menyimpan kesedihan, kekecewaan. Saya seringkali sampaikan, ya Bapak Ibu, apa ciri orang yang menyimpan kesedihan? Ciri orang yang menyimpan kesedihan, cirinya adalah peristiwanya sudah setahun lebih, 5 tahun, bahkan ada yang 30 tahun, tetapi saat cerita masih bisa nangis. Itu terjadi sama bapak itu. Ceritanya sudah lama, bapaknya sudah meninggal, tapi dia cerita nangis, padahal bapak ini galak. Jadi Bapak Ibu penting dievaluasi nih di diri masing-masing. Ada gak kita menyimpan kekecewaan? Ibu-ibu kecewa sama suami, sama perkataan suami. Bapak-bapak juga menyimpan kekecewaan sama mertua, sama orang tuanya. Itu kalau tidak dirilis, dikeluarkan dari jiwa kita, maka sampai kapanpun kita akan mudah guncang jiwanya. Disinggung dikit aja langsung keluar grup, ya. Langsung marah. 3 bulan orang gak ditegur, padahal masalahnya sepele. Jadi banyak orang yang menyimpan kesedihan, padahal kata Allah, wala tahinu, jangan merasa hina, jangan minder hidup itu. Wala tahzanu, jangan sedih. Jadi sedih itu terlarang. Wajar dong saya sedih, saya kan kena musibah yang besar gitu. Kalau baru kejadian wajar. Fitrah kita seperti itu. Tapi kalau sudah berlalu lama, sudah ada solusi, harusnya kita melupakan itu. Kita fokus bagaimana kita mencari bekal akhirat kita di sisa usia kita.